wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salesya Marifatul Hasanah, NPM 20430074, kelas A, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Metro. Akan memberikan materi tentang memori dan CPU guna untuk memenuhi tugas pengantar sistem digital. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang memori dan CPU. Sebelum melaju ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui, kita harus pengenalan dulu dengan materi memori dan CPU. Baiklah, memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Komponen utama dalam sistem komputer adalah Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Security, Storage Space, dan piranti Input Output. Jika tanpa memori, maka komputer hanya berfungsi sebagai digital signal processing device, contohnya kalkulator atau media player. Baiklah, kita melaju ke pembahasan tentang apa sih itu memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage, komputer memori, atau memori piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Nah, di memori itu ada 3 level memori. Yang pertama adalah physical register di CPU, berada di level teratas. Informasi yang berada di register dan diakses dalam satu clock cycle CPU. Yang kedua ada primary memory atau executable memory, berada di level tengah. Jadi di bawahnya physical register. Oke? Contohnya adalah RAM. Yang ketiga adalah secondary memory, berada di level paling bawah. Contohnya adalah disk atau tape. Selanjutnya jenis-jenis memori. Ada berapa jenis sih memori itu? Oke, kita bahas. Memori itu ada 2 jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Kita bahas tentang memori internal. Memori internal dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Jadi fungsinya itu, fungsi dari memori utama yaitu 1. Menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran. Yang ketiga, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengganti sekunder. Memori biasa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu RAM dan ROM. Oh ya, apa sih itu RAM? RAM singkatan dari ROM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, sedangkan ROM adalah singkatan dari Random Only Memory. Selain itu, memori terdapat pula memori disebut dengan cache memory. Yang kedua ada memori eksternal. Merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya adalah hard disk, floppy disk, dan lain-lain yang berhubungan dengan cache memory. Selanjutnya ada sifat-sifat memori. Sifat-sifat memori itu ada volatile memory atau volatile storage. Merupakan memori komputer yang membutuhkan daya listrik untuk menjaga informasi yang tersimpan. Dengan kata lain, perlu daya listrik agar informasi tetap tersimpan. Memori ini mempertahankan informasi atau data selama catu daya aktif, tetapi ketika catu daya dimatikan akan terputus. Contohnya DRAM dan SH. Yang kedua ada non-volatile memory atau non-volatile storage, merupakan memori komputer yang tetap dapat menyimpan atau
menjaga informasi atau data yang adanya meski tidak tersedia daya listrik. Contoh memori ini adalah read-only memory atau ROM. Flash memory sebagian besar jenis magnetic storage dalam komputer, misalkan hard disk, disket, dan pita magnetis, optical disk, dan lain-lain sebagainya. Oke, pembahasan tentang materi memori sudah habis. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu CPU. Pembahasan kita sekarang yaitu tentang CPU. Apa sih itu CPU? Oke, akan dijelaskan. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, CPU sering juga disebut dengan prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer itu tergantung teknologi dan kualitas CPU yang digunakan. Komponen-komponen CPU. Oke, yang pertama ada unit control. Unit control atau control unit merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. Tugasnya salah satunya adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang kedua, ada register. Register merupakan alat penyimpanan berukuran relatif kecil, namun memiliki kecepatan akses cukup tinggi, dengan fungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara. Yang ketiga, ada Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit atau dapat disingkat dengan ALU merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU juga disebut sebagai mesin bahasa karena ALU memiliki dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Fungsi dari CPU. Apa aja sih fungsi-fungsi dari CPU? Fungsi dari CPU adalah melakukan operasi aritmetika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU itu hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU itu jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dan instruksi-instruksi yang diberikan. Biasanya nih ya, di dalam memori atau penyimpanan itu ada permasalahan. Seperti kayak gini. Penyebab RAM yang besar tapi dia tidak bisa dibaca oleh komputer. Kenapa? Nah, jawabannya adalah karena sebagian komputer masih memiliki spesifikasi yang rendah, dan jika dipasang RAM yang berkapasitas besar, maka komputer tidak bisa memprosesnya sehingga tidak terbaca di sistem komputer. Jadi itu jawabannya. Selalu ada permasalahan lagi yang umum banget nih. Biasanya itu, kenapa sih laptopku itu bunyi loh, bunyi bip bip gitu 2 kali atau enggak 3 kali? Kenapa ya? Nah, jawabannya adalah itu ada permasalahan di memorinya. Gimana sih cara ngatasinya? Caranya adalah dibuka, terus dilepas memorinya, lalu dibersihkan. Dibersihkannya menggunakan penghapus 2B yang asli. Itu nanti lalu dipasang lagi. Tetapi memasangnya juga harus diperhatikan slotnya. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di materi kali ini tentang memori dan CPU. Dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan lagi dan dalam